Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 9 Mei, jam 9:47 pagi di New York. Sudah lama kita tidak membuat kuliah spiritual. Ya, akhirnya kita bertemu lagi. Ada kesempatan untuk membuat kuliah spiritual. Wow, senang sekali saya hari ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang sebuah gambar yang sangat menarik. Jadi versi tulisannya sudah saya tulis di Practical Ho'oponopono, ya sudah ada gambarnya. Sampai jam sekarang sudah ada 56 like, lumayan lah ya, sudah mencapai 531, masih baru beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu, 2 jam yang lalu ya. Nah, gambar ini menarik teman-teman, layak untuk kita bahas, dan karena saya lihat komentarnya juga cukup oke, kelihatannya memang ini menarik, dan mari kita bahas lebih dalam mengenai apa namanya, tentang gambar yang sangat luar biasa ini, pertulisannya ya. Jadi gambarnya bagus sekali. Ada gambarnya tangan, lalu kemudian dia seperti melukis dirinya sendiri ya. Jadi gambar ini mengena sekali. Jadi begitu saya lihat ini gambar ada di wall saya di Facebook itu, langsung saya ambil gambarnya lalu kemudian saya sharingkan di Practical Ho'oponopono. Jadi ini bukan saya yang menggambar ya, bukan, saya juga copy paste dari orang lain. Nah, gambarnya bagus sekali karena eh, pas ya. Jadi tangan seperti melukis dirinya sendiri. Jadi seperti seorang pelukis yang melukis dirinya sendiri ya. Seperti kita dalam hidup ini, seperti kitalah yang menentukan hidup itu. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita bahas satu persatu kalimatnya. Ya, jadi kita mau menggali dari sisi pandang yang lebih dalam lagi. Oke, di sini diceritakan ada seorang bijak, ya, wise itu bijak. Jadi satu hari ada seorang bijak yang ditanya, apa sebenarnya arti dari hidup? What is the meaning of life? Apa arti dari hidup? Ya, seringkali kita mengajukan pertanyaan yang sama, apa sebenarnya arti dari hidup ini? Ya, tapi karena dia orang bijak, ya orang bijak itu pasti pola pikirnya berbeda dengan orang pada umumnya. Ya karena itulah dia bijaksana. Kalau dia pola pikirnya sama dengan pola pikir pada umumnya, ya tidak bisa disebut sebagai orang bijak. Ya karena itu ketika orang bijak ditanya apa arti dari sebuah hidup, ya kalau orang normal pasti akan menjawab pertanyaan ini kan. Ya, oh artinya hidup ini adalah sukacita, hidup ini adalah kegembiraan, hidup ini adalah rasa syukur, hidup ini adalah abundance. Tapi karena dia nih orang wise, orang yang bijak, maka dia pun punya jawaban yang nyeleneh, yang nggak terpikirkan. Maka dia menjawab seperti ini. Hidup sebenarnya tidak punya meaning. Jadi, apa sebenarnya arti dari hidup? Sebenarnya hidup itu no meaning. No meaning. Kok bisa hidup nggak punya arti? Berarti hidup sebenarnya pada dasarnya tidak punya meaning. Kenapa bisa begitu? Karena dikatakan bahwa hidup itu sebenarnya bukan meaning. Hidup itu adalah sebuah opportunity, adalah sebuah kesempatan. Ya, ada sebuah opportunity, adalah sebuah kesempatan. Kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk meng-create meaning. Jadi kalau kita boleh gambarkan di sini bahwa sebenarnya hidup ini adalah medium. Medium untuk membuat meaning apapun yang Anda mau. Jadi hidup adalah medium. Ya. Sehingga medium inilah yang membuat meaning bisa ada. Jadi tanpa ada mediumnya, meaning nggak bakal ada. Oke, paham ya? Kalau kita berbicara medium, kemarin saya kasih contoh, bukan kemarin, tadi ya. Tadi saya kasih contoh adalah ketika kita lihat kanvas. Ya, kalau Anda tahu kanvas, ini tempatnya melukis ya. Kanvas itu adalah mediumnya untuk kita bisa melukis. Kalau mediumnya nggak ada lah, kita mau melukis di mana? Kan nggak mungkin. Bener ya? Nah, yang kita nilai bagus apa enggak kan lukisannya. Jadi kanvas ini adalah medium untuk dimana pelukis. Ini orang yang melukis ya. Ya, ada pelukis gini ya. Pelukis. Bisa melukis. Jadi pelukis bisa menaruh idenya dia, menaruh karyanya dia, ya, lukisannya dia dalam sebuah kanvas. Kanvas ini adalah mediumnya. Oke, jadi kalau misalkan lukisannya jelek, iya bukan salah kanvasnya, karena di dalam kanvas itu lukisan apa yang bisa dilukis? Nah, pertanyaan itu. Dalam sebuah kanvas,
lukisan apa yang bisa dilukis? Jawabannya semua lukisan bisa. Mau dicoret-coret, mau lukisan anak SD, anak TK, mau orang nggak bisa ngelukis, mau cuman sekedar di ciprat-ciprat, disemprot cat, ya terserah. Ya, jadi lukisan apa yang nggak bisa dilukis di kanvas? Ini pertanyaan penting. Question ya, pertanyaan nyelenehnya. Lukisan apa yang bisa dilukis di kanvas? Ini renungkan, pertanyaan ini sangat mendalam ya. Lukisan apa yang bisa dilukis di kanvas? Jawabannya ya semua lukisan bisa. Nah, ya kan paham ya. Jadi lukisan itu jelek apa nggak jelek ya tergantung dari si pelukis. Pelukis punya kontrol. Pelukis adalah masternya, betul? Master. Apakah pelukis adalah victim? No. Pelukis adalah master dari kanvas ini. Mau diisi apapun ya kontrol ada di tangan dia. Ya, bagaimana kalau pelukis ini ternyata lupa bahwa dia punya kontrol, dia berpikir bahwa bagus tidaknya lukisan tergantung dari kanvasnya. Lah, itulah yang terjadi pada orang yang bertanya, apakah arti dalam hidup ini? Dia berusaha untuk memberikan arti dalam hidup. Menempelkan sebuah arti. Ya, sama juga. Apalah gambar apa yang bagus buat kanvas ini? Ya, sama seperti itu kan. Padahal sebenarnya medium itu bisa diisi oleh apa aja. Lukisan apa yang bisa dilukis di kanvas? Ya semua lukisan. Paham ya? Tapi tanpa kanvas nggak akan bisa ada tuh lukisan. Mau lukis di mana kalau nggak ada mediumnya? Ada. Kanvasnya sudah ada mediumnya. Sekarang ya tergantung pelukisnya. Karena mediumnya sudah ada. Renungkan ini ya. Saya kasih contoh lagi karena ini di video, jadi ini yang kanvas sudah cukup jelas. Sekarang saya bicara tentang medium, maka saya pun juga akan bilang bahwa waktu adalah medium kita. Bisakah Anda mengalami sesuatu tanpa melewati waktu? Nggak bisa. Bisakah Anda menghentikan waktu? Nggak bisa. Ya, jadi waktu, dengan adanya waktu, medium waktu, jadi ini medium ya. Dengan adanya medium waktu, maka Anda akan mengalami sesuatu di sini. Betul? Anda akan menaruh sebuah namanya experience. Siapa yang menaruh experience itu? Ya diri kita sendiri. Betul? Sama juga ditanyai, what is the meaning of time? Apa sebenarnya arti waktu bagi Anda? Oh, waktu adalah uang. Waktu adalah kekayaan. Waktu adalah harta yang tertinggi. Segala macam. Ya, tapi yang paling tepat sebenarnya waktu adalah medium sehingga Anda bisa mendapatkan opportunity, kesempatan agar Anda bisa mengisinya dengan apapun yang Anda sadari ini. Sadari ini. Jadi yang bisa memberikan arti terhadap waktu ini siapa? Ya diri kita sendiri kan. Ini kan kita sekarang, betul? Siapa yang bisa berikan arti? Anda mau bilang waktu ini ada tidak berguna, mau Anda bilang waktu kok begitu lambat, waktu begitu cepat, waktu harus kita sia-siakan, membuang-buang waktu, ya terserah Anda, itu adalah diri Anda sendiri. Anda punya privilege 100% sebagai manusia untuk mengisi waktu ini. Anda tanpa waktu Anda nggak akan bisa mengalami. Jadi nanti ketika kita sudah mati, kita berhenti mengalami waktu, maka kita pun juga berhenti mengalami sebagai manusia. Di dalam dunia materi, maka waktu adalah medium untuk kita bisa mengalami sesuatu. Oke? Tanpa waktu nggak bisa. Waktu ini adalah mediumnya. Anda nggak bisa bilang waktu ini jelek atau jahat. Nggak bisa. Kok cepat sekali ya? Sekarang udah bulan Mei loh. Perasaan kayak baru tahun baru. Ini waktu ini kok begitu cepat kok. Gimana sih? Ya, waktu akan selalu netral. Yang membuat waktu ini cepat atau lambat ya diri Anda sendiri. Tergantung apa yang Anda taruh, meaning apa yang Anda taruh di sini. Betul? Terhadap waktu ini. Kalau Anda sekarang lagi nonton film Korea, ya serian Korea, saking asiknya kebawa cerita, 3 jam nonton, nggak ada arti. Betul nggak? 3 jam, kok udah malam? Kok udah subuh? Ya, tapi kalau sekarang Anda nothing to do, sendirian, lagi menunggu orang, nggak datang-datang orang ditunggu, aduh kok lama banget. Lama banget nih waktu nih, kapan sampainya? Lagi di macet misalkan, kapan sampainya nih? Iya, waktu sebenarnya mau lambat, mau cepat, mau senang, nggak menyenangkan, Anda sendirilah yang memberikan
meaning. Ini adalah sebuah self-remindering. Ini sebuah pengingat bahwa sebenarnya yang memberikan meaning adalah diri Anda sendiri. Kalau Anda mengatakan bahwa hidup ini begitu kejam, sama juga hidup nggak mungkin bisa ada tanpa melalui waktu, betul nggak? Medium Anda merasakan hidup, medium Anda mengalami hidup adalah melalui waktu. Kali ada orang bertanya, apakah arti waktu bagi diri Anda? Ya, ya nggak, ya semuanya. Salah pertanyaannya, karena sayalah yang memberikan arti. Waktu adalah netral. Sama seperti kanvas kosong. Waktu pun juga kosong. Nah, meaning apa yang nggak bisa kita tambahkan dalam waktu? Jawabannya nggak ada. Ya semua meaning Anda bisa tambahkan ke waktu. Sama juga meaning apa yang nggak bisa Anda tambahkan ke hidup? Ya, meaning apa yang Anda bisa tambahkan ke hidup? Hidup ada medium. Meaning apa yang nggak bisa Anda tambahkan di hidup? Nggak bisa. Semuanya ada. Semua meaning hidup akan menerima. Sama seperti kanvas kosong tadi. Anda mau lempar dia dengan cat sembarangan, Anda mau lukis Mona Lisa, Anda mau lukis gunung pemandangan, kanvas akan menerima semuanya karena memang kanvas adalah medium. Kanvas adalah netral. Karena itu sangat tidak tepat ketika Anda menyalahkan medium, ketika Anda mengatakan hidup ini begitu kejam. Hidup ini penuh dengan penderitaan. Loh, yang membuat hidup penuh dengan penderitaan, ya Anda sendirilah yang memberikan meaning itu. Karena inilah konsep sebenarnya balik-balik lagi ke mana? Betul sekali, konsep 100% responsible di dalam Ho'oponopono. Balik-balik lagi kan? Ho'oponopono lagi kan? Sehingga kalau sekarang Anda mencari mengkambing hitamkan hidup atas semua yang terjadi ini, Anda salah kaprah. Ya itu kan sama seperti Anda melihat lukisan yang Anda lukis sendiri, lalu lukisan itu jelek, lalu kemudian Anda bilang, ini gara-gara kanvasnya nih. Tuh, yang melukis Anda sendiri. Kanvas tadinya kosong. Dan sekarang Anda kasih lukisan jelek lah kok yang salah kanvasnya. Betul ya? Ini namanya 100% responsible. Kenapa kok bisa hidup Anda punya meaning? Apakah arti dalam hidup ini, Kak? Hidup ini penuh dengan penderitaan. Hidup ini penuh dengan orang jahat. Hidup ini penuh dengan kekurangan. Siapa yang memberikan arti itu? Ya diri Anda sendiri. Karena itu, caranya orang melihat hidup pasti berbeda-beda. Kenapa? Karena hidup ada sebagai medium. Hidup menampung semua macam arti yang diberikan oleh orang banyak. Ini nggak bisa diperdebatkan dan semuanya benar. Apapun yang Anda taruh hidup, ini artinya apa, itu pasti jadi benar. Contoh sekarang mengatakan, hidup adalah penuh dengan penderitaan. Misalnya, benar nggak? Ya bagi orang yang percaya, yang menaruh meaning ini, ya dia benar. Kita nggak bisa berdebat dengan dia. Nggak bisa. Karena bagi dia, yes benar, hidup adalah penuh dengan penderitaan. Tapi kalau ada mengatakan hidup penuh dengan kebahagiaan, Anda pun juga nggak bisa berdebat dengan orang ini. Dua-duanya sama-sama benar. Ya, karena orang ini merasa hidup penuh dengan kebahagiaan. Dia lebih condong bahwa, oke, hidup memang benar penuh kebahagiaan. Orang yang tidak setuju dengan itu, ya nggak bisa berdebat. Ya, bagi kamu mungkin hidup banyak penderitaan. It's okay, it's your life. Itu karya hidupmu. Itu adalah meaning yang kamu kasih. Ya, sedangkan kalau misalkan saya berpikir bahwa hidup penuh dengan kebahagiaan, this is juga, it's my life, it's not your life. Kenapa saya harus menjelaskan ke kamu? Kenapa saya harus memaksa kamu harus percaya dengan apa yang saya percaya? Nggak perlu. Dan dua-duanya sama-sama benar. Kamu percaya hidup bahagia, ya benar. Hidup percaya banyak penderitaan, ya benar. Masing-masing kita melukis di kanvas kita masing-masing. Kamu mau lukis apa? Mau lukis penderitaan, ya benar. Mau lukis bahagia, benar. Karena kanvas akan netral, hidup juga sama. Medium akan netral, menerima apapun yang kamu lukis. Bisa dipahami nggak? Ya. Nah, barulah ketika kita sudah mulai paham di sini bahwa apapun itu benar, jangan berdebat dengan orang, jangan. Ya, kalau misalkan saya percaya bahwa hidup adalah penuh dengan kebahagiaan, Anda nggak perlu meyakinkan saya bahwa hidup itu penderita loh, banyak penderitaan. Ini contohnya, buktinya, nggak perlu, ya. Anda nggak perlu juga bertanya, kok bisa Anda percaya bahwa hidup penuh dengan kebahagiaan? Sini saya buktikan, nggak perlu capek-capek. Sama juga dengan kalau saya percaya bahwa hidup penuh dengan kebahagiaan, Anda percaya dengan hidup banyak penderitaan, saya pun juga nggak perlu untuk meyakinkan Anda bahwa hidup itu banyak kebahagiaan. Nggak perlu. Ya karena apa? Dua-duanya sama-sama benar. Karena benar, maka semuanya punya reason. Betul? Semuanya punya proof. Di sini pun juga ada reason, ada proof. Buktinya Pak, contohnya, nah, mana yang benar? Dua-duanya benar. Saya ulang lagi, dua-duanya benar.
Karena itu kanvasmu bebas. Ini kanvas saya, itu kanvasmu bebas. Ngapain kita berdebat? Ngapain kita sampai pukul-pukulan demi mempertahankan pendapat kita? Ngapain? Nggak ada guna karena dua-duanya sama-sama benar. Jadi cara yang paling bijaksana adalah kita membiarkan. Yes, memang iya. Kita hanya menyampaikan ini loh versi saya. Versi kamu gitu ya udah. Karena apa? Coba lihat orang yang memang addicted pada penderitaan, dia akan selalu mempertahankan pendapat bahwa hidup ini memang penuh dengan penderitaan. Semakin Anda mencoba untuk mempertanyakan itu, semakin dia ngegas. Ya, sometimes kita ditanya, kamu mau bahagia nggak? Iya sih, saya semua ingin bahagia. Tapi, kan nggak segampang itu, Pak. Tapi, ya sih, tapi adalah reason, adalah proof. Ya, melekat pada penderitaannya, ya mau bagaimana? Memang dia mengisi kanvasnya dengan penderitaan. Good. Apakah bisa berubah? Bisa. Kalau dia memang mau berubah. Kalau dia open mind. Artinya open mind artinya gini, oke, dirasakan dulu tanpa pakai tapi, tanpa pakai debat. Paham ya? Oke. Jadi, pembelajarannya adalah setiap orang punya kanvasnya masing-masing dan kita tidak perlu meyakinkan bahwa kanvas kita lebih benar daripada kanvasnya orang lain. Karena dua-duanya benar. Anda mau ngisi apapun dalam hidupnya dan netral, karena segala satu yang sifatnya medium ini adalah netral. Oke, paham ya? Sampai sini bisa dipahami. Good. Terakhir, pertanyaan terakhir. Ya, ini perenungan terakhir. Nah, kalau Anda sudah mengetahui bahwa kanvas ini adalah kosong, Anda bisa isi dengan apapun, Anda bisa kasih meaning apapun dalam kanvas ini, bisa gambar apapun dalam kanvas ini, dalam medium ini. Lah, pertanyaannya saya sederhana. Sederhana. Nah, kalau memang semuanya itu adalah bebas, semuanya itu ada pilihan, bahwa Anda bisa mengisi apapun di dalam kanvas ini, pertanyaan saya sangat sederhana. Kenapa Anda mesti mengisi kanvas ini dengan satu hal yang tidak Anda mau, yang tidak Anda suka? Saya ulang lagi ya. Kalau memang Anda percaya nih bahwa kanvas ini kosong, Anda bisa memberikan, Anda punya power, Anda punya kontrol, Anda adalah the master dalam untuk mengisi kanvas ini, mau dilukis apa saja. Pertanyaan saya sederhana, kalau Anda punya pilihan itu, kalau Anda percaya Anda punya pilihan itu, kenapa Anda memilih untuk melukis satu hal yang tidak Anda suka? Kenapa Anda tidak memilih untuk melukis satu hal yang Anda sukai? Renungkan ini. Ya, ini kan sama juga persis dengan kalau kita makan buffet. Tuh ya, makan prasmanan. Makan prasmanan, Anda boleh memilih makanan apapun. Ada pilihan, ada power. Anda adalah the master. Anda boleh pilih. Anda nggak suka timun, nggak usah ambil timun. Anda nggak suka cumi-cumi, jangan ambil cumi-cumi. Anda nggak boleh makan babi, nggak usah ambil babi. Bener kan? Tapi ambillah yang Anda suka. Anda suka ayam bakar, ambil ayam bakar. Anda suka nasi kuning, ambil nasi kuning. Anda suka nasi goreng, ambil nasi goreng. Suka kerupuk, ambil kerupuk. Namanya makan prasmanan, artinya Anda boleh bebas untuk memilih. Kan nggak mungkin Anda makan prasmanan, ambil makanan yang tidak Anda sukai. Nggak suka makan pisang, Anda ambil pisang. Loh, kenapa kamu ambil pisang? Oh, aneh kan? Udah ada kebebasan loh. Kamu boleh ambil apapun yang kamu mau, kok ambil yang nggak mau? Aneh. Ya, karena ketika kita sadar dikasih kebebasan untuk bisa memilih, maka kita pasti normalnya, warasnya, logikanya, kita akan mengambil satu hal yang kita sukai. Dan kita tidak akan mengambil satu hal yang tidak kita sukai. Good? Itu aja ya teman-teman. Lihat video ini berulang kali. Jangan lupa dicatat ya. Diulang, dicatat, direnungkan. Dan jangan lupa juga di-sharingkan hasil perenungan teman-teman semuanya. Suka materi seperti ini? Silakan join di kelas membership. Caranya bagaimana? Ada di bawah. Silakan join. Itu tinggal klik join aja. Langsung tergabung. Pembayarannya semua sudah diatur sama YouTube. Saya nggak bisa ikut campur. Ya, itu semuanya sudah diatur sama YouTube. Kita bisa belajar bersama nanti lanjut di kelas membership. Thank you teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di kuliah spiritual berikutnya. Thank you. I love you all. Bye.